Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Perantara Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam acara On Mic Kemenak Tuban. Pada kesempatan kali ini kita ditemani Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, langsung saja Bapak ya. Yang lagi hangat saat ini adalah tentang pembiayaan ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mohon tanggapannya Bapak mengenai ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Kepala Kemenak Tuban. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang terkait dengan masalah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan persiapannya kayak apa. Pertama yang ingin saya sampaikan, seperti beberapa waktu yang lalu, telah beredar pemberitaan terkait dengan masalah pembiayaan haji 2023 setelah beberapa tahun 2 tahun vakum ya. Alhamdulillah kemarin ramai dibicarakan, Pak Menteri telah mengusulkan sebuah usulan tentang pembiayaan haji baik dari sisi BPIH maupun BPIH-nya. Masyarakat juga harus paham antara istilah BPIH dan BPIH itu. Kalau BPIH itu kan biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji untuk gunaannya itu untuk pesawat, sewa ongkos penerbangan, kemudian sewa hotel di Madinah, di Mekah, kemudian akomodasi, transportasi dan lain-lain. Itu harus ditanggung oleh jemaah haji. Sementara BPIH itu adalah biaya operasional, mulai dari pemberangkatan di embarkasi, perjalanan sampai di sana, dan termasuk juga kegiatan manasik haji dan sebagainya itu. Ini semuanya disebut dengan BPIH. Kemarin Pak Menteri telah mengusulkan dengan pertimbangan banyak hal, sekitar biaya haji yang 70% dibantu dari dana manfaat haji, kemudian juga 70% dari masyarakat atau calon jamaah haji. Kayaknya ini kan banyak pro kontra, tapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 15 kemarin ya. Pemerintah telah disepakati dengan DPR Komisi 8 bahwa BPIH tahun ini jemaah haji itu kena 49,8 juta. Ini untuk tepatnya adalah 49.812.700,26. 50 kurang sedikit ya, Bapak ya. 50 kurang sedikit. Artinya ini 55,3% ini yang harus ditanggung oleh jamaah. Sementara yang dari manfaat itu 40.237.937 rupiah atau 41-an ini 44,7%. Artinya ini yang dibiayai oleh dana manfaat. Kalau BPIH-nya itu turun dari semula itu 98, sekarang tinggal 90.050.000. Artinya ini yang dipatok oleh pemerintah dan DPR sepakati untuk biaya operasional penyelenggaraan haji tahun 2023. Yang perlu digarisbawahi lagi Mbak Ida, bahwa keputusan pemerintah itu sangat bijak, bahwa untuk jamaah haji tunda berangkat tahun 2022 kemarin, yang akan berangkat tahun 2023 ini tidak termasuk kategori ini. Oh, karena sudah melunasi Bapak ya? Iya, sudah melunasi. Jadi kemarin juga saya sampaikan di jamaah haji yang ada di Geraha Sandia itu, saya jelaskan bahwa untuk jamaah haji yang batal berangkat tahun kemarin karena ditunda itu ya, ini aman, tidak kena kenaikan ini. Sementara yang tidak tunda ini wajib memenuhi 49,8 juta itu. Nah, ini. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pemerintah tetap berupaya untuk, walaupun ini ada penurunan dan juga ada sisi lain kenaikan, ini prinsipnya perintah itu adalah
bagaimana memberikan layanan pada jamaah itu yang terbaik. Ya, yang terbaik pada jamaah. Prinsip layanan yang terbaik, kemudian juga memberikan pembinaan, memberikan layanan, memberikan pelindungan, ini sebuah amanat undang-undang masalahnya. Sehingga jangan khawatir jamaah haji yang akan berangkat ini, tetap pemerintah berupaya dengan semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik. Ini masalah yang terkait dengan masalah pembiayaan. Dan yang menggembirakan lagi, beberapa waktu yang lalu misi haji Pak Menteri didampingi dengan para jajarannya itu telah melobi kepada pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah haji tahun ini normal. 221.000 jamaah itu. Artinya tidak ada batasan usia yang seperti kemarin itu. Dan kondisi jamaah yang ada di Arab Saudi ini sudah seperti semula. Ini yang menggembirakan sekali, tanpa ada batasan usia dan sebagainya itu. Namun yang meskipun demikian ya tetap kita harus memperhatikan bahwa karena jamaah haji itu adalah jamaah yang harus datang di negara orang lain, kemudian juga harus disiapkan kesehatannya, tetap harus memperhatikan kesehatan, memperhatikan bagaimana keilmuannya, manasik dan sebagainya, itu menjadi faktor utama suksesnya penyelenggaraan atau pelaksanaan haji bagi jamaah yang akan berangkat haji itu. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama itu Bapak, biaya haji itu kan ternyata yang saya tahu, baru tahu ini ya, mungkin masyarakat luas juga seperti itu, hampir 100 ya Bapak ya. Iya, aslinya. Iya, jadi 100. Kenapa kita dulu waktu saya tahun 2016 itu hanya sekitar 36. Ternyata lainnya itu disubsidi oleh dana manfaat yang sudah terkumpul sekian tahun itu. Iya. Jadi begini Mbak, masyarakat juga harus tahu ya, sebenarnya semenjak tahun 2010 itu pembiayaan atau BPIH ini jamaah tidak dibebani secara free, secara utuh. Jadi 2010 ini kalau nggak salah itu berangkat haji kan sekitar 30-an 36 gitu 34, ya 34 itu sekitar itulah pokoknya. Tetapi ini juga sudah disampling dari dana manfaat itu. Nah, 2010, 2011, 2013 sampai kemarin terakhir 2022 kita tahu ya, kemarin itu jamaah haji di Indonesia ini kurang 5 hari pemberangkatan itu tiba-tiba pemerintah Arab Saudi itu memberikan satu pengumuman bahwa layanan di Masyair itu dinaikkan. Yang semula itu hanya 1.600 real berubah menjadi 5.600 sekian real. Siap. Itu luar biasa. Sehingga dengan waktu durasi yang sangat pendek itu nggak mungkin pemerintah itu membebankan kepada jamaah. Ya. Nah, ini gejolak mesti itu. Akhirnya apa? Pemerintah yang mengambil sikap bahwa biaya masyair itu ditanggung oleh pemerintah. Diambilkan dari dana manfaat itu. Itu 5.600 real. Ya. Itu kalau diuangkan ya sekitar berapa itu? Sekitar 18 juta lebih itu. Berarti ada kemungkinan kalau pemerintah tidak mengambil sikap untuk menaikkan biaya haji, akan habis Pak ya. Yang belakang-belakang nggak gitu ya. Makanya Pak Menteri kemarin itu membuat asumsi seperti itu kan, pertimbangannya itu supaya jamaah itu tetap bayarnya itu jangan seperti yang sudah. Karena apa? Karena setoran awal kan juga tetap sama, 25. Kemudian subsidinya terlalu besar. Subsidi kan 60% kemarin itu. Nah, betul. Ini kan nggak logis. Kalau dibiarkan nanti habis. 35 tahun mendatang itu habis. Sehingga kebijakan Pak Menteri, pemerintah ini adalah bagaimana supaya pertimbangan keamanannya dana itu supaya tetap eksis. Dan logis lah kalau haji ini kan juga faktor kemampuan ya. Ini dari sisi fikih pun juga dipersoalkan kan. Kalau haji itu misalnya masih disaplai itu kan ya. Tapi kalau memang ada ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak itu kan juga saplainya terlalu banyak ya. Itu subsidinya itu. Makanya itu alhamdulillah sekarang sudah clear itu ya. Siap. Bapak, mengenai biaya sudah selesai ya saya kira. Sekarang persiapan Bapak, karena biaya sudah didok. Sekarang tinggal persiapannya. Kira-kira persiapan Kemenak ini
dalam pelaksanaan ibadah haji mendatang ini bagaimana? Karena haji ini adalah persoalan yang sangat rumit ya. Jadi tidak ada persoalan ibadah yang sedetail kecuali haji. Semua pergerakan orang ini ditata, diatur secara waktu, durasinya, diatur biayanya. Ini ibadah haji. Beda dengan ibadah lainnya, sholat misalnya, nggak ada ibadah sholat diatur itu. Ritmenya nggak diatur. Mancing sholat sampai batas waktu sholat berikutnya. Tapi ibadah haji enggak diatur. Sampai kenapa haji ini sampai 40 hari itu kan diatur pergerakannya itu. Semua diatur lah. Dari sinilah alhamdulillah kita sudah dengan biaya sudah jelas seperti itu. Kita di Kemenak ini sudah mulai mengatur jadwal. Bahkan juga kami sudah terima Mbak, sudah terima kuota di Kemenak Tuban ini kurang lebih 1033 ya, 1033 jamaah. Siap. Kita sudah melakukan satu verifikasi dari jumlah itu berapa orang jamaah yang kategori tunda berangkat, berapa jamaah yang kategori nanti penggabungan, berapa jamaah yang itu nanti jamaah yang wafat kemudian diganti pelimpahan itu. Ini kita teliti sedetail itu. Nah, setelah itu kita akan memetakan, oh ini jamaah tunda berangkat, oh ini jamaah yang pelimpahan, oh ini jamaah yang penggabungan, oh ini jamaah yang mutasi dan sebagainya itu. Kemudian langkah kita adalah persiapan untuk pasporing. Ya, pasporing, karena kita tahu bahwa ibadah haji itu kan tidak bisa ditangani oleh satu kementerian, tapi kementerian terkait. Sebentar lagi ini pasporing. Nah, tadi sudah saya perintahkan kepada Kasih Haji untuk berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kapan kita jadwalnya untuk bisa pasporing? Karena ini juga harus persiapan matang. Karena waktu pemberangkatan haji untuk jadwal Jawa Timur ini kan tanggal 22 Mei. 22 Mei. Ya. Jadi masuk asrama awal itu adalah 22 Mei 2023. Masih ada waktu, sehingga sekarang ini sudah kita mitigasi, sudah kita verifikasi kapan kita pasporing, kemudian juga kapan kita ini tes kesehatan. Tes kesehatan itu kalau nggak salah itu ada 4 kali, Mbak. Tes kesehatan ketika daftar, tes kesehatan sekarang ini, nanti juga tes kesehatan ketika mereka akan berangkat. Yang terakhir tes kesehatan di saat mereka itu layak terbang apa enggak. Siap. Makanya ini harus dipahami oleh jamaah. Berarti ini kurang 3 bulan lagi Bapak ya? Iya. Sekitar 3 bulan lagi persiapan yang harus ditangani. Iya, belum lagi manasiknya itu juga harus kita persiapkan. Baik, Bapak, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat? Ya, pesan kami pertama adalah karena pengumuman pembiayaan sudah disampaikan oleh pemerintah, bagi jamaah yang bukan kategori tunda berangkat berarti kan harus menyiapkan. Kalau tahun kemarin bipih atau biaya yang harus ditanggung oleh jamaah itu kan sekitar 40 juta. Berarti kan tinggal menambah 9 juta sekian itu. Yang lebih penting lagi adalah persiapan tentang kesehatan. Apapun jamaah ini harus sehat. Karena haji itu adalah ibadah jasmania, ibadah fisik. Yang tidak kalah pentingnya adalah manasik, Mbak. Jadi kami sarankan kepada jamaah itu harus terus belajar untuk manasiknya itu. Diharapkan dengan manasik yang cukup, pemahaman ibadah haji yang sempurna, nanti dia akan berangkat di sana itu akan menjadi haji mandiri. Tanpa bergantung dengan orang lain. Sehingga dia itu datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, untuk umroh, apalagi kalau sudah saatnya mancing haji, berangkat ke Arafah, kemudian di Musdalifah ke Mina, melontar jumrah, semuanya itu tahu ilmunya. Ada ilmunya semuanya. Kalau tidak dipersiapkan ilmu sejak sekarang ini kan eman-eman gitu. Bahasa orang Jawa itu muspro. Iya. Sekian tahun menunggu sekian tahun, dengan biaya yang besar. Ternyata di sana itu
nggak sungguh-sungguh itu. Iya, makanya ini karena harus belum paham Bapak belum ya. paham. Makanya kan masih ada waktu ini ikuti manasik, mengikuti pembelajaran kepada orang yang pinter, pada kiai, pada KPIHU, pada orang-orang yang lebih paham tentang ibadah haji itu. Jadi barangkali itu yang tak tekankan kepada calon jamaah haji. Siap. Baik. Sebelum kita akhiri, ada 3 hal penting ya yang disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak. Yang pertama yaitu biaya ibadah haji itu adalah sekitar 49.812 sekian. Kemudian untuk lunas tunda itu membayar sekitar 9,4 juta lunas tunda. Kurangannya Bapak. Kalau yang jamaah haji tahun ini tunda berangkat itu aslinya mestinya dia itu berangkat tahun kemarin. Yeah. Kok baru diberangkatkan tahun ini free, Mbak? Free ya, yeah. Itu untuk free. Untuk yang lunas tunda Bapak ya. Yeah, kemudian untuk yang waiting list itu ada sekitar 23,5 juta membayarnya. Kemudian yang kedua adalah ikuti manasik, dan yang ketiga Allah itu memampukan yang mau, gitu ya Bapak ya, untuk dalam berhaji ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.